Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan share tentang bullet journal tentang keuangan. Nah, di setiap awal bulan biasanya saya bikin list pengeluaran bulanan. Ada lalat ikut. Yang pertama, saya akan menulis pemasukan. Pemasukannya dari apa aja, dari mana saja. Yang kedua, tabungan. Yang ketiga, pengeluaran yang pasti yang mesti kita keluarkan tiap bulan. Dan yang keempat adalah pengeluaran pengeluaran fleksibel. Yang pertama, pemasukan. Contohnya nih, ya dapat pemasukan dari suami 2.500.000. Kemudian ada lagi pemasukan dari pribadi, ada 500.000. Ditambah deh berapa setiap bulan kita pemasukannya dapat berapa. Ini macam-macam ya, tiap orang berbeda. Kemudian tabungan. Tabungan ini harus ya Bun, biar apa sih kita punya simpanan. Saya bagi menjadi dua, ada pribadi sama anak. Anak saya buat 200, pribadi 100, berarti totalnya 300. Kalau bisa tabungan itu 10% dari gaji kita tiap bulan minimal. Pengeluaran pasti, pertama misalnya kita mau ngasih orang tua setiap bulannya. Yang kedua biaya sekolah anak. Yang ketiga makan, misalnya orang tua kita ngasih 200.000 tiap bulan. Kemudian sekolah kita anggarkan 300.000, untuk makan satu bulan kita anggarkan 800.000. Ini kita total semuanya 1.300.000. Ini tiap orang berbeda ya Bun, bisa disesuaikan dengan budget dan kebutuhannya. Kemudian untuk pengeluaran fleksibel ada belanja bulanan, kemudian ada pulsa atau misalnya wifi. Kemudian yang ketiga sedekah. Kemudian yang keempat ada air, listrik. Misalnya belanja bulanan kita buat 300.000. Ini bisa kurang bisa lebih. Kemudian wifi 100.000, sedekah misalnya 100.000, air, listrik misalnya 300.000. Kemudian kita total semuanya ada 800.000. Kemudian dari pemasukan kita total pengeluarannya berapa aja, 300, 1.300, 800, totalnya 2.400. Berarti masih ada sisa uang di bulan Agustus 600.000. Mengapa sih kita perlu untuk membuat bullet journal tentang keuangan? Jadi agar uang kita itu bisa tertata dengan baik. Ketika kita gajian, takutnya kita kalap, pengen beli ini beli itu, akhirnya kebutuhan yang wajib atau kebutuhan yang seharusnya kita keluarkan tiap bulan, akhirnya uangnya kepake. Kalau udah di list seperti ini kan enak Bun, kita tahu pemasukan kita berapa, kita juga punya tabungan, kita juga tahu pengeluaran yang pasti kita ada yang kita keluarkan tiap bulan itu apa saja. Dan yang lebih memudahkan itu dimasukkan amplop. Pengeluaran pasti untuk orang tua misalnya udah kita masukkan amplop, terus nanti kita kasihkan orangnya, nanti kita beri tanda sudah selesai. Terus misalnya pengeluaran bulanan, pengeluaran fleksibel, belanja misalnya 300.000 kita masukkan amplop. Jadi semua item itu ada amplopnya sendiri-sendiri, jadi enak, tidak mengganggu uang satu dengan uang yang lain. Kalau pengeluaran fleksibel ada lebihnya misalnya kayak wifi atau misalnya belanja bulanan, nanti bisa masuk ke uang bebas, uang free. Jadi misalnya kita mau beli es teh, mau beli gorengan, bisa pakai uang itu, maksudnya gitu. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya ya Bun.